Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Putri, di podcast kita dari KKN Kopanik, kelompok 2 KKN Tematik Nasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Nah, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di podcast yang ke-7 ini, seperti biasa, aku nggak akan sendirian. Jadi aku bakal ditemenin sama, ini salah banyak ya berarti, bukan salah satu, salah banyak dari kelompok 2 ini. Nah, mereka ini juga anggota tim dari kelompok ini yang domisilinya ngeruntel jadi satu, yaitu di Jogja. Nah, langsung aja nih kita panggil. Ada Dani, ada Bagas, Bagus, Gama, sama Aldo. Oh iya, ada satu lagi, Aulia. Halo guys, apa kabar nih? Halo. Baik dong. Halo. Sehat. Banget. Sehat, mantap. Mantap sekali. Gimana nih kabar KKN daringnya? Masih lancar nggak? Alhamdulillah. Gimana Dan? Lancar, Oh. insya Allah. Komandan, Sampai pelepasan ya. Komandan mengatakan lancar ya lancar. Siap. Terus gimana rasanya nih? Kalian KKN berenam, sedangkan yang lain kan sendirian. Gimana nih rasanya? Ya rame. Repot. Kok bisa beda? Ya rame sih pertama. Rame sih. Konsumsinya banyak. Konsumsi jalan terus ya Gam ya. Iya jelas. Kan ada yang nyponsori Pak Syarial, ya. Yoi. Pak Sheryl dan Pak Fauzi dong. Oh iya. Mohon maaf Pak Gantian tuh ya. Syariel siapa? Pak Syariel siapa? Pak Aduh. Bapak Dani. Bapak Lanjut. Dani. Oke. Pak Fauzi, Pak RW. Ya udah lanjut aja ya daripada kita ngomongin Pak Syarial. Nih di Jogja kan kalau nggak salah nih lagi naik ya kasus-kasusnya. Kemarin pas aku baca-baca itu 3 hari itu bisa sampai 147 kasus baru. Nah, menurut kalian di sana masih pada giat nggak sih sama protokol kesehatan? Apa udah pada mulai males-malesan? Males-malesan. Sumpah pakai masker. Perlu sosialisasi sih. Iya. Terutama ya yang kita lihat dari RW 35 Tempel Sari ini, nggak semua warga tuh aware gitu tentang kesehatan. Buktinya kalau misalnya kumpul Mas aware itu ibu-ibu, apa ya? ya pokoknya nggak, kesadarannya masih kurang lah. Oh ya, makasih. Kesadarannya masih kurang, terutama pas kumpul ibu-ibu RW ya. Masak lagi. Masa nih masih pada salaman satu-satu, terus beberapa ada yang nggak pakai masker. Ya gitulah, kayak COVID ini nggak ada coy. Betul banget. Terus selama ini berarti kalian ini nggak kayak ngasih edukasi gitu, baiknya pakai masker nih Bu gitu. Jadinya Kasih kok. Ya nggak dikasih Vicky juga. Malah lebih parah. Tapi tetap kita kasih ini sih pengertian sama ibu-ibu atau warga sekitar di Tempel Sari sini, di posko pusat KKN kita. Tapi memang sih, soalnya udah lama juga kan pandemi ini, pasti banyak juga yang mikir, aduh pandeminya lama nih, nggak selesai-selesai, malas juga di rumah terus, malas juga pakai masker terus, panas gitu. Iya, nggak bisa main. Iya, nggak bisa main. Iya. By the way di Tempel Sari tuh di posko pusat tiap sore mereka masih main layangan. Masih berkumpul gitu anak-anaknya. Kebahagiaan masa kecil tuh tidak tergantikan. Iya, habis ini kita juga main layangan bareng kok. Oh iya, bener banget Kak, bener. Put, kan bentar lagi kamu PSBB nih, besok. Aduh. Ya. Itu gimana sih di Jakarta? Di Jakarta ya, kalau misalnya di lingkungan rumah aku sendiri tuh memang sama kayak di RW 35 Tempel Sari. Itu tuh banyak banget yang gak pakai masker, anak-anak juga masih pada ngerubungin. Waduh. Kayak di depan rumah aku tuh ada warung. Nah itu tuh anak-anak pada di situ semua main, ya ampun rame banget. Klaster aku warung. Senang, tapi aku kasihan. Iya, klaster warung. Klaster warung. Dan yang punya warung juga nggak aware gitu loh. Jadi ya udah, ya mau gimana lagi itu. Soalnya udah berapa kali kita edukasi, kita sosialisasiin untuk penggunaan masker dan lain-lain juga. Ya tetap nggak didengerin. Susah sih Put.
Iya, makanya. Bahkan kebanyakan orang Jakarta Timur lah ya, kita ngambilnya itu tuh lagi pandemi gini udah nggak pakai helm, nggak pakai masker, mantep deh pokoknya guys. Iya. Ini sih sebenarnya bagian kita cuma kelompok KKN kecil kan, cuma 10 orang. Iya. Nggak ada sponsorship, nggak ada dana. Terus poskonya kesebar gitu. Ada 5 posko ya kelompok kita. Apalagi yang di posko-posko selain Jogja tuh kalian cuma main sendiri kan, single player kan. Iya, makanya. Ya. Bisa multiplayer, kasihan. Iya. At least kita udah berusaha maksimal sih. Iya, benar banget. Tapi memang sih kalau sendiri-sendiri rasanya kurang, maksudnya gimana ya, kurang kuat. Gimana sih cara penyampaiannya itu tuh kurang gimana ya kalau sendiri. Udah KKN kesini. Ya udah, tanggal 20. Yang berenam aja kurang kuat loh, Put. Yang berenam aja kurang kuat loh. Kayaknya kita emang harus satu kelompok deh, harus 10 orang bener-bener. Iya, bener-bener 10 orang gitu ya. Yoi. Aku tuh sedih, ya udah. Nah, next ya. Kalian berpikiran gak sih sebelumnya kalau kalian bakal KKN kayak gini? Di masa pandemi kayak gini? Ini jarang mikir sih aku, Kak. Aku blank. Ini kalau ada yang dengerin ya, dari episode 2, 3, 4, 5, 6, ini adalah pertanyaan yang sama yang harus dijawab. Barusan aku ingat, Aku kan selalu dengerin ya. Ini pertanyaan yang selalu diulang gitu. Wah, selamat datang pendengar setia. Yoi. Keren. Jadi kalau jawaban yang biasa yang tuh, edit. kalau biasa yang edit. kalau jawaban yang biasa tuh mesti jawabnya ya gimana? Agak nggak percaya sih ya, mesti gitu. Iya. Ya aku kalau aku jawab aku blank tadi tuh out of the box enggak? Tadi ada yang ini kan bilang saya nggak pernah mikir siapa itu Gama ya. Itu si Gama. Iya, maaf nih, jarang terpakai. Otaknya jarang kepake ya Gama. Iya bener. Jahat. Isinya cetakan makanan aja. Ya udah. Nah terus selanjutnya kita langsung ke topik berikutnya aja ya. Nah kali ini kita bakal bahas gimana sih memanfaatkan keadaan pandemi ini buat kita untuk membangun suatu bisnis yang bahkan bisa jadi pemasukan jangka panjang juga. Karena dari awal pandemi ini bisnis-bisnis itu udah berpindah ya, jadi bisnis e-commerce. Nah mungkin e-commerce. Nah mungkin ini keadaan kedepannya mungkin bisa jadi income juga buat teman-teman semua yang dengerin. Nah mungkin dari teman-teman nih kira-kira ada nggak sih cerita atau tips-tips bisnis nih mengenai ekonomi atau bisnis atau gimana? Mungkin yang bisa dibagiin ke teman-teman pendengar. Silakan. Monggo Mas Gama, Mas Dani yang berpengalaman. Lebih pengalaman Gama ya. Tenan. Aku mah apa atuh? Apa ya? Aku juga pemain baru kok. Iya. Jadi gimana tuh Mas Gama? Bisnis di masa pandemi. Bisnis di masa pandemi. Yoi. Sebenarnya apa ya? Bisnis itu kalau aku lihatnya pandemi kayak gini tuh orang tuh butuh sesuatu yang bisa instan dan juga diantar-antar gitu loh. Ya semisal kayak aku nggak nyebut merek sih, ojek online kayak gitu. Kan orang tuh lebih milih ke situ kan. Jadi banyak banget sekarang yang orang tuh nyediain bisnis, nyediain apapun tuh dengan bonus jasa antar. Dan karena di tengah-tengah pandemi kayak gini tuh orang tuh mager buat keluar ya, walaupun banyak juga sih orang yang nekat buat keluar. Contohnya kita KKN-nya daring tapi jadi luring gitu. Nah itu kan contoh-contoh yang nggak benar sih sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, bosan di rumah sih mau gimana. Nah bisnis sendiri aku juga pemain baru ya, jadi mungkin kalau buat yang kayak gini-gini sih aku masih kurang paham. Jadi yang penting tuh kerjain aja apa yang kalian suka aja. Misal nih Mas Bagus
dia tuh kalau aku lihat dari Instagramnya sih dia kayak punya jasa prewedding gitu. Mas Bijis pernah Mas Bijis Mas Bagas biasanya tuh aku lihat pernah jual hand sanitizer waktu awal-awal pandemi. Kalau Dani ini aku nggak tahu sih, tapi tahu dia nyalon, punya salon maksudnya. Terus, Ntar kita bahas ya. nah itu nanti dibahas ada yang mau buka salon, nah itu sama Dani aja. Nah kalau aku sendiri udah pontang-panting ya nyoba desain, udah pernah jadi reseller, udah pernah. Terus ya ini baru-baru aja mau apa ya lebih ke keluar dari apa ya jalurku. Jadi di sini kayak eh, apa ya karena keadaan juga sih jadinya kita mau nggak mau ya gimana apa yang kita punya bisa jadi cuan. Nah kayak gitu sih pemikirannya sekarang. Apalagi gimana sih memanfaatin kayak gini nih dan kita juga berpikiran bisnis ini kuat untuk jangka panjang bukan cuma sekedar di pandemi ini. Jadi sebelum kita mulai bisnis juga lihat prospek kedepannya itu apa sih yang memungkinkan. Misal karena ini COVID mungkin bisnis yang akan berkembang cukup pesat adalah sesuatu yang berhubungan dengan imunitas tubuh, makanan atau vitamin atau mungkin sesuatu asupan yang memang orang tuh belum tahu, tetapi ketika kita rogoh lebih dalam ternyata itu tuh efektif buat eh, hidup kita sehari-hari nantinya. Nah, mungkin semisal kayak gitu-gitu sih menurutku. Nah, buat apalagi ya? Apalagi nih? Aku bingung nih. Ya itu sih menurutku. Jadi kayak lihat jangka panjangnya itu gimana sih ini prospeknya. Nah, untuk sekarang juga semisal nih kan apa ya mungkin bisnis-bisnis yang melibatkan banyak orang mungkin nggak begitu maju, apalagi banyak yang di PHK juga kan. Jadi orang tuh banyak lebih kayak ya kan tahulah bahasa entrepreneur gitu kan. Nah di situ entrepreneur atau pebisnis itu lagi naik daunnya dan ya kalau dilihat sih emang berkembang sih. Tergantung barang juga sih sebenarnya. Jadi gimana kita memanfaatkan juga. Oh ya kemarin kan juga di KKN kita ngebahas tentang e-commerce, desain foto produk. Nah itu kayak gitu-gitu yang juga benar-benar lagi naik daun. Dimana dari situ bisnis kita juga mulai berkembang, bisa ngembangin lebih lagi dan jangkauannya lebih jauh. Kayak gitu sih kalau aku. Mungkin Mas Dani bisa nambahin atau yang lain yang pernah coba-coba bisnis juga boleh lah nambah-nambah. Woi, aku wes rampung lagi. Gak ada yang mau ngomong. Aku nungguin yang lain jawab. Ini langsung jawab. Langsung aja. Berantem aja tuh. Langsung aja. Langsung berantem. Sebenarnya kalau tadi Mas Gama bilang dia pemain baru, aku di sini pemain bener-bener belum mulai. Pemain nol berarti ya. Bohong. Jadi emang nggak bisa ngomong sepanjang lebar kayak Mas Gama sih. Cuma pesanku ini jadi gini. dengerin guys. Apa Pesannya namanya? guys. Wedangan ini guys. Sih. Sebenarnya aku nggak punya bisnis. Yang punya tuh kan orang tua aku. Aku nggak pernah megang sama sekali. Dan bisnisnya tuh ya yang kayak Mas Gama bilang tadi, bisnis salon. Itu di tengah pandemi kayak gini tuh challenging banget kan. Soalnya ya pandemi masa orang mau potong rambut, mau istilahnya interaksi fisik, mau sentuh-sentuhan kayak gitu kan. Jadi emang selama awal pandemi itu sempat tutup lama 3 bulan. Itu emang bener-bener nggak buka sama sekali ya gara-gara itu tadi. Anjuran dari dokter, dari WHO buat physical distancing kan. Tapi selama berjalannya waktu ya kita tetap buka.
dengan menyesuaikan keadaan. Jadi potong rambut seperti biasa ada interaksi, cuma setelah itu kita cuci tangan pakai air panas, terus di depan outletnya tuh kita taruh tempat cuci tangan, ember buat tempat cuci tangan, terus ada sabunnya juga. Pegawainya juga pada pakai masker. Jadi emang kita menyesuaikan lah dengan kondisi pandemi yang ada sekarang di era adaptasi kebiasaan baru. Terus sebenarnya kalau buat pebisnis muda yang baru mau terjun, ini aja sih sebenarnya. Aku sering dengar ulasan wirausaha kayak gitu kan. Jadi emang ini basically sebenarnya nggak harus pebisnis muda sih. Kita juga harusnya punya ini yang namanya entrepreneurial mindset kayak gitu. Jadi semua orang tuh harus lihat tantangan sebagai peluang. Jadi tantangan sekarang tuh tantangannya pandemi. Jadi kita harus melihat pandemi itu sebagai peluang yang harus kita ambil supaya bisa dapat profit dari pandemi. Kayak gitu sih misalnya dari aku. Mungkin ada yang mau nambahin juga. Maaf ya kalau agak rada-rada gimana gitu. Udah Gak cukup apa-apa kan? deh. Mungkin ada yang mau menambahkan. Jangan lupa guys, kalau mau potong rambut tempat Dani ya. Gimana sih? Boleh sekalian promosi kali? Iya nih. Saya orangnya Lagi buat cewek-cewek nih kayaknya. Iya, apalagi Putri nih. Mau Bener, ke aku Jogja. tuh udah lama pengen kerimbat. Aku pengen kerimbat, sumpah. Kayaknya Dani bisa ngerimbatin deh. Cewek bisa tapi nggak full service sih, Put. Maksudnya nggak sampai Aduh. rambut gitu. Potong rambut bisa. Gama. Potong rambut bisa. Oh. Apa? Tapi nggak sampai cuci-cuci kayak gitu. Gak full Oh. service, Put. Aduh. Iya, nggak full service, Kak. Ada yang mau nambah-nambahin nih tips-tipsnya yang lain mungkin? Kalau saya bukan pebisnis, Mbak. Oh iya. Iya. Kalau masnya nih apa nih? Saya mahasiswa aja, Mbak, yang mengerjakan tugas mahasiswa kuliah. aja. Oh, Kemudian baiklah. skripsi. Mas Bagus ini. Mas Bagus ini influencer nih, Mas Bagus. Saya bukan pebisnis. Siap. Mas Jadi katanya Bagus mau buka toko, Gus. Toko makanan. Toko apa? toko sebelah. Makanan delivery. Gak ada modalnya, Mas. Oh iya. Cek tuh sebelah. Nah, Mas Bagus ini kan seorang influencer ya kalau dilihat dari Instagramnya itu. Betul, Mas? Waduh. Influencer Keren apa, banget Mas? loh. Cuma 1K. Tukang foto itu, Mas. Kenapa sih? Jangan tukang foto dong, fotografer maaf. gitu. Fotografer. Astaga, tukang foto. Sama-sama ngefoto lah. Kalau tukang foto tuh yang biasa di objek wisata itu loh. Oh iya, Deng. Kasian banget. Ke objek wisata yuk. Apaan Jadi tukang sih? foto. Bentar toh. Ini tuh kita sedang iya. membahas Mas Muhammad Bagus ini. Oh iya. Siap. Gimana Mas fotografer? Kalau saya lihat dari 2 tahun ke belakang tuh kan selalu ada model yang mantap-mantap. Terus Masnya suka ada kerja. Apa tuh? Ya tuh. Model yang mantap-mantap itu yang kayak gimana, Mas? Enggak, maksudnya sekarang pandemi itu gimana, Mas? Kerjaan. Ya pandemi kosong, Mas. Wah. Jadi pasarnya tuh benar-benar enggak ada atau kalah dengan Ada. apa gitu? Ada, cuma sedikit. Nggak seramai dulu lah sebelum pandemi. Apalagi mau lockdown lagi kan. Tambah gak ada kerjaan saya, Mas. Yang Jadi lockdown lanjut kan gabut aja. Lanjut rebahan, Mas. Rebahan tapi tiba-tiba aja ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba lulus. Iya. Amin dong, amin. Ya Tuhan. Mas Aldo. Futsal ya kan, Mas? Masuk. Futsal. Gimana, Mas? Tentang bisnis gitu gimana, Mas? Ada tips-tips gak nih, Mas? Tipsnya bener kata Mas Gama sih. Harus sesuai dengan passion dan hobinya. Kalau bisnis aku ya apa ya, cuma ini sih. Nyari pelanggan buat jersey, kebetulan ada teman yang bisa konveksi kan. Jadi kita tinggal cari tim, perbanyak koneksi dengan tim-tim daerah dan luar daerah.
kemudian tawarin jersey dan ya kaos kaki dan lain-lain gitu sih. Job buat aku ya. Kalau di masa pandemi kan bisa. Sama ini sih kemarin diajarin Mas Gama mainan tamasya, trading emas, investasi emas, sama bisa dibikin tip juga sih. Aku juga diajarin dong. Recommended sih kalau buat pas kayak gini kan emas juga harganya naik terus. Sedikit turun, naik lagi. Nyenengin. Jauh ya mainnya. Iya dong, mainnya emas. Keren. Mainku sama Mas Bagus ya nggak jadi duit ya. Sama-sama emas ya. Nama bijis ngabisin duit ya. Aduh. Ada lagi nggak nih yang mau disampaikan kepada pemirsa? Pemisah. Ya. Ada nggak? Tapi di masa-masa pandemi kayak gini, kebanyakan orang juga larinya sekarang ke e-commerce juga ya. Jadi jarang-jarang juga ada yang beli, belinya tatap muka kecuali di pasar. Pasar aja udah tutup beberapa. Oh iya? Tidak kuat menghadapi ini semua. Oh, di sini mah buka terus. Waduh. Oh ya? Iya, buka terus. Tutup aja. Mas tutup mas. Kalau di Jogja nih kok rasanya biasa aja ya, nggak ada COVID gitu ya? Nggak ada. Santuy. Ini udah benar-benar new normal. Tapi ini normalnya pakai PHBS nggak? Aduh. Apa nih? Pertanyaanku kayak SJW banget dari tadi ya. Gak apa-apa Mas Dani mengedukasi. Iya ya. Judul podcastnya ya. Iya, memang untuk mengedukasi ya podcast kita nih. Masih mengedukasi ya? Iya. Ini ada yang mau nambahin lagi nggak? Enggak lah. Kalau nggak saya mau out. Ya udah closing aja Mbak, closing. Udah closing. Udah aku mau nanya dong. Aku nanya boleh nggak? Kena durasi Mas. 8 menit lagi ya Mas. Kena durasi. Ya. Oh iya? Cepet kok. Aduh, ya Allah. Ya, gimana? Ya udah apa-apa. Kalian ini pernah nggak sih, maksudnya keluarga kalian atau teman deket yang bener-bener kena COVID kayak gitu? Jadi kalian pernah udah lihat gejalanya? Ibu aku beberapa minggu yang lalu itu rapidnya positif. Dia itu gejalanya tuh anosmia. Anosmia tuh kamu kehilangan 100% atau ya beberapa persen indera penciuman sama indera perasa. Jadi dia benar-benar nggak bisa ngerasain apapun dan benar-benar nggak bisa nyium apapun. Tapi sekarang udah balik belum? Normal, udah balik. Iya, tapi pas di swab dia positif. Amit-amit pas di swab dia negatif. Tapi itu termasuk COVID nggak? Masuk ya? Masuk. Namanya anosmia. Tapi menurut Imeri, swab sekali negatif tuh belum menentukan bahwa dia nggak kena COVID. Betul. Bisa aja besoknya kita terpapar. Iya, betul. Betul. Kalau COVID gitu ada sih relasi lah. Jadi dia kerja di Wisma Atlet, terus dia kena COVID. Jadi dia selama 2 minggu muntah-muntah, nggak bisa makan, langsung makan turun, demam, batuk, dan cuman dikasih vitamin gitu aja. Karena belum ada obatnya ya. Tapi untungnya sih nggak sesek. Kan Wisma Atlet jadi itu nggak sih, jadi rumah sakit darurat ya? Dia dokter dan kebetulan tugas di sana, terus dia juga kena. Gitu. Aduh, serem banget. Iya. Ya udah buat para pendengar. Oh iya, baiklah. Kasih pesan. Oke. Kita langsung menutup aja ya. Iya. Nah, teman-teman, itu dia baik banget info seputar perekonomian. Bagaimana kita mau membuka bisnis di masa pandemi. Mungkin kita bisa melihat prospek ke depannya atau menjadikan tantangan ini menjadi peluang ya. Nah, itu dia podcast buat hari ini.
Semoga ilmu-ilmu yang udah diberikan nih dari teman-teman kita ini dapat berguna bagi kita, karena ilmu baru itu gak pernah sia-sia. Nah, untuk kamu yang lagi dengerin podcast ini, jangan lupa kalau mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, bawa hand sanitizer, dan jangan lupa juga kalau kita semua ini perlu mempraktikkan PHBS yang kepanjangannya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi jangan lupa juga untuk sering-sering cuci tangan, memakai sabun, melakukan 6 langkah 20 detik. Yuk kita taati protokol kesehatan, karena dari hal tersebut kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekian untuk podcast yang Sekian untuk apa sih Put? Maaf ya Allah. Sekian untuk podcast yang ke-7 ini. See you in the next episode. Stay safe and stay healthy. Bye.